Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واشرف نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami Masjid At-Tawabin yang kami banggakan, alhamdulillah hadir, yaitu Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Castub, Bapak Haji Nalih, jamaah kita Bapak Hendra, jamaah tetap kita, ada Bapak Heri, ada Bapak Ardi Tanjung, ibu-ibu sekalian di sini, ibu-ibu yang solihah, ada Ibu Fakhrun Nisa, ada Ibu Naufal dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah dimanapun dapat mendengar dan menangkap suara kami. Kami semua mendoakan semoga selalu dalam iman Islam, senantiasa diberikan keberkahan, sehat walafiat, panjang umur, dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki senantiasa dicurahkan, rumah tangga dibahagiakan, anak-anaknya semuanya soleh solehah, berbakti taat, dan menjadi generasi terbaik yang akan memperjuangkan kehidupan menjadi kehidupan yang lebih bermakna dalam naungan syariat agama kita. Gimana kondisinya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali dapat merasakan indahnya kehidupan kita di muka bumi ini. Nikmat sehat salah satunya termasuk bagian dari nikmat besar, di mana dengan kesehatan ini kita bebas melakukan apa saja. Hidup itu terserah kita. Semua tergantung kita. Mau apa saja boleh. Tentu kita walaupun hidup kita boleh apapun, hendaknya kita dapat membatasi diri. Ya, membatasi diri, mengontrol diri dengan nilai-nilai agama. Untung ada agama para jamaah. Kalau nggak ada agama, mungkin kita lebih buas daripada binatang. Betul jamaah? Iya. Karena manusia ini nafsunya itu loh. Nafsunya itu dikatakan bagaikan binatang. Bahkan lebih kejam dari binatang. Binatang itu sebuas-buasnya binatang paling makannya rumput, ya, rumput, daun-daun. Tapi coba lihat manusia, ketika nafsunya diperturutkan, tidak hanya makan rumput, apa saja dimakan. Aspal dimakan, besi dimakan, beton dimakan, apa saja. Itulah kejahatan yang namanya hawa nafsu. Ya. Beruntung kita hidup dengan nilai-nilai agama, akhirnya nafsu kita dapat kita arahkan menuju hidup yang lebih bermakna. Hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Manfaatkan, gunakan hidup ini sesuai dengan koridor ajaran agama kita. Dan kita akan terus berjuang
hiduplah dengan standar agama. Jangan hidup dengan standar hawa nafsu. Kalau kita hidup berdasarkan agama, pasti hidup kita terarah, teratur, rapi, tertib. Semua berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta. Jangan coba-coba hidup dengan hawa nafsu. Maka akan membuat masa depan kita menjadi hancur. Kehidupan kita akan menjadi hancur. Keluarga kita hancur, hubungan masyarakat kita hancur. Ya, kalau kita hidup berdasarkan hawa nafsu. Maka hawa nafsu yang ada ini kita arahkan, kita kontrol. Dari nafsu bejat yang namanya nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah. Nah, ini yang dipanggil nanti ketika meninggal dunia. Yang dipanggil adalah nafsu mutmainnah, yang lulus dalam mengendalikan hidupnya. Ketika hidup berdasarkan mutmainnah, maka perjalanan hidupnya lulus menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa nafsu mutmainnah yang tenang, yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini yang kita harapkan di akhir kematian kita nanti, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang bahwa kita adalah hambanya yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dari kenyataan ini bahwa semua kita akan mati. Ada dua kematian yang akan dialami oleh manusia nanti. Ada kematian husnul khatimah, ada kematian su'ul khatimah. Ini pasti. Jalan mana yang kita tempuh? Kalau jalannya sesuai dengan bimbingan agama, maka endingnya kematian kita husnul khatimah, insya Allah. Tapi kalau nafsu yang kita ikuti, ya, hawa nafsu yang kita utamakan, maka pasti jalan kematian adalah su'ul khatimah, kematian yang sangat-sangat buruk. Berita yang sangat mengejutkan kepada kita tentang kematian ini bahwa tetangga kita, saudara kita telah dipanggil, yaitu Bapak Panjaitan, yang kita sudah tahu keseharian beliau adalah orang yang sangat aktif bermasyarakat, bergaul dengan kita. Kita sebagai bagian dari warga di sini merasa kehilangan dan turut berduka cita atas kepergiannya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menghadapi musibah ini. Itulah namanya kematian. Ternyata semua datang tanpa kita duga. Walaupun beliau riwayat terakhir bukan karena sakit, ya, tapi karena memang sudah garis ajalnya sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta, maka kekuatan apapun tidak akan mampu untuk menolaknya. Ya. Termasuk keluarga besarnya yang ada di sekitarnya tidak akan mampu untuk menolak kematian Bapak Panjaitan. Ya. Sekarang beliau sudah pergi. Ya. Tinggal namanya, tinggal ceritanya, tinggal kenangan-kenangan yang telah ditunjukkan kepada kita.
bahwa secara umum beliau adalah orang yang aktif bermasyarakat. Banyak menyumbangkan ide-ide bagaimana kita membangun lingkungan masyarakat kita. Terakhir saya bertemu dengan beliau ketika ada pemilihan kepala desa. Beliau sendiri yang mengarahkan kami ya berenam bagaimana cara kita memilih. Ya, beliau yang mengarahkan. Dan itu adalah hal yang menurut saya pendidikan politik yang diberikan kepada kita terakhir. Walaupun beliau seorang warga biasa tapi pemikirannya ya kita patut hargai ya, patut kita apresiasi. Itulah kelebihan-kelebihan manusia yang diberikan kepada kita dan kepada beliau. Semoga kebaikan-kebaikan ini, jasa-jasanya ini dapat diteruskan oleh anak keturunannya. Bahwa beliau tergolong orang yang aktif dan baik di masyarakat, itu adalah contoh teladan yang akan diikuti, dilanjutkan oleh anak keturunannya. Ya. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa. Sekali lagi kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar terhadap musibah ini. Dan kita yang masih hidup jangan-jangan ya, kata Pak Jastub tadi ya, kita akan menyusul ini. Ya, kita akan menyusul. Entah di usia berapa, entah kapan itu. Inilah yang paling kita takutkan, kematian ini pasti tiba. Ya, meninggalkan jejak-jejak kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita merenung terhadap kematian ini yang akan tiba pada suatu saat nanti. Barulah menjadi kenyataan apa yang kita anggap selama ini abstrak. Kan nggak kelihatan, pahala-pahala itu nggak kelihatan. Amal soleh yang kita lakukan mendapatkan pahala balasan nggak kelihatan. Tapi nanti begitu kita meninggal baru kelihatan. Hal yang nggak nampak di dunia ketika kita meninggal terlihat itu. Amal soleh kita, pahala-pahala diberikan kepada kita. Ya. Dan itulah sesungguhnya yang abadi. Amal soleh yang kita lakukan inilah yang akan abadi. Menemani hidup kita di alam kubur sampai ke alam-alam berikutnya. Terus kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga di saat kita mati nanti kita mati dalam keadaan membawa iman dan amal soleh. Insyaallah tergolong husnul khatimah. Jangan sampai kita mati berlumuran dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga. Jangan sampai. Semoga kita mati nanti bebas dari dosa. Dan orang-orang memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekilas mengenai ucapan belasungkawa yang kita niatkan, kita tujukan kepada Bapak Panjaitan selaku warga saudara kita di tempat ini. Selanjutnya kita lanjutkan materi pembahasan tematik Quran kita, yaitu surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Mudahan kita bersabar. Ya. Karena ilmu ini mesti bersabar. Pasang telinga baik-baik. Ya. Pasang memori akal baik-baik, dicerna, disimak. Hatinya dibuka seluas-luasnya supaya ilmu ini masuk. Menjadi bekal kita. Yang namanya Quran itu bekal terbaik untuk menghadapi hidup ini. Sebagai panduan kita. Guidance namanya ya.
Guidance terbaik kita adalah Al-Quran. Tidak hanya sekedar dibaca, juga dipahami, dimengerti baik-baik, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Artinya, maknanya, penjelasannya dipahami baik-baik. Kan kewajiban kita itu untuk melakukan itu semuanya. Dari sejak kita membaca sampai kita memahami, itu kewajiban setiap umat Islam. Karena Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Ayat yang keempat adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pada kata Maliki yaumiddin ada 3 kata. Maliki. Riwayat lain Maliki. Boleh panjang alifnya. Maliki. Yang berarti yang memiliki, yang menguasai, atau boleh maliki, raja. Maliki yaumiddin, boleh dibaca demikian bagi orang yang sudah paham. Tapi bagi orang yang belum paham, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Kita baca yang biasa saja. Ya, karena konsekuensinya nanti ketika dibaca Maliki pendek, nanti seterusnya ada yang berubah itu. Ya, ada yang berubah. Jadi baca saja Maliki panjang. Maliki, di sana ada kaf. Unsur yang sangat menonjol adalah hams, desis. Maliki, ya, kaki, kaki. Maliki, kemudian yaumi, ada wawu mati, namanya matlin. Sesuai dengan namanya, lin artinya mudah dan lunak. Yau akhiran u, yau, ya, yaumi, jangan yaumi. Jadi mulutnya benar-benar dimonyongkan ke depan. Yaumi, ya, ya, yaumi, yaumi. Ad-din, yaumiddin, maliki kakiku, yaumi ad-din, maliki yaumiddin. Ayo sama-sama, maliki yaumiddin. Coba rasakan getaran Quran, benar-benar membuat hati kita damai, tenang dan bahagia. Quran mukjizat yang masih berlaku sampai saat ini dan sampai kapanpun. Kalau mukjizat Nabi yang lain, begitu nabinya meninggal, mukjizatnya pun hilang. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad masih terasa, masih berlaku. Apa itu? Mukjizat ilmu pengetahuan, petunjuk hidup yang namanya Al-Quranul Karim. Apa buktinya Quran itu mukjizat? Andai kata Quran bukan mukjizat, mungkin dari dulu kita sudah bosan membaca Al-Fatihah. Betul jamaah? Iya, kita baca Fatihah minimal berapa kali sehari semalam? 17 kali. Belum lagi ditambah sholat sunnah. Kemudian acara-acara apa? Kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Quran itu adalah mukjizat. Ya, makin dibaca makin nikmat. Makin dibaca makin tenang. Makin dibaca makin happy hidup kita. Itulah Quran adalah mukjizat.
Maka jangan disia-siakan Quran itu, sayang sekali. Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, tapi kita cuekin. Wah, itu sangat disayangkan itu. Kalau memang yakin Quran adalah mukjizat, ayo dong kita baca. Untuk mencerahkan hati kita, mendamaikan hati kita, ya kan? Ya, mencerahkan akal kita. Dibaca, luangkan waktunya, sempatkan. Walaupun hanya 5 menit sehari, 10 menit sehari, luangkan, sempatkan. Jangan sampai maaf untuk hal-hal yang enggak penting malah kita perjuangkan. HP kita pegang, kita lihat berjam-jam. Tapi Quran yang sangat penting malah enggak kita buka. Padahal nasib hidup kita ada di Quran. Masa depan hidup kita ada di Quran. Jalan-jalan menuju jalan yang terbaik, yang lurus adalah ada dalam Al-Quran. Cinta Quran sama-sama. Kompak dong. Cinta Quran. Nah, ini akan terus kita gaungkan ini supaya meresap di hati. Dan para jamaah kita juga ikut di luar sana. Kembali kepada Quran. Awas, yang pokok itu bukan kerja. Yang pokok itu adalah beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi nilainya adalah membaca Al-Quran. Maliki artinya yang memiliki atau yang menguasai. Yaumi artinya hari. Ad-din artinya pembalasan. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Digabung yang menguasai hari pembalasan. Kita belajar seayat sedikit tapi paham, mengerti, itu jauh lebih bagus daripada kita membaca banyak tapi nggak ada yang kita pahami. Sedikit, 1 ayat 2 ayat kita pahami, itu lebih bagus. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Penguasa hari pembalasan di akhirat yang mengerikan. Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Marilah kita merenungkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ternyata di akhirat nanti penguasa, raja sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terdiam, membisu. Tidak ada yang bisa bicara. Keadaannya genting. Ya, keadaannya mendebarkan, mengerikan. Akhirat nanti tertunduk, tidak ada yang bisa bicara, terdiam. La yatakallamuna illa man adinallahu rahmanu wa qala shawaba. Ya. Yang berkuasa pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja presiden dulu yang ngaku berkuasa di dunia enggak bisa apa-apa. Tidak bisa menolong dirinya. Hanya iman dan amal soleh yang dapat menolong kehidupan manusia di alam akhirat nanti. Ingat para jamaah, apapun
yang kita lakukan semua akan dibalas. Baik itu perbuatan kita kecil, apalagi perbuatan kita besar, akan mendapatkan balasan. Baik bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan, semua akan ada balasannya. Itu pasti. Apa saja yang kita lakukan, baik hal yang disembunyikan atau juga terang-terangan, semua akan diperhitungkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa saja yang kita lakukan, entah itu kita sembunyikan atau kita terang-terangan melakukan kehidupan di muka bumi ini, baik bentuknya ucapan atau perbuatan, semua akan dicatat dan diperhitungkan kelak di akhirat. Maka kita sebagai hamba Allah yang masih hidup ini, benar-benar kita jaga betul apa saja ucapan-ucapan yang kita lakukan, apa saja tindakan-tindakan yang kita lakukan, karena semuanya dicatat, diperhitungkan, dihisab nanti di akhirat. Hati-hati para jamaah, terutama mulut ini ya. Mulut ini kadang terlalu mudah berkata-kata yang dapat merusak kehidupan, mengganggu kehidupan di antara sesama manusia. Kata-kata yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk diperhitungkan. Jangankan satu huruf dicatat. Satu kata, satu kalimat dicatat sebagai suatu dosa yang akan diperhitungkan, ditimbang nanti di alam akhirat. Jadi mesti kita berhati-hati dalam hal ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu saat ini, hisablah dirimu saat ini sebelum kamu dihisab di akhirat nanti. Umpama nih malam hari kita hitung ya amal apa yang kita lakukan hari itu. Kalau lebih banyak amal pahalanya, alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau lebih banyak dosanya, keburukannya, taubat, istighfar. Dan berjanji mudah-mudahan keesokan harinya bisa memperbaiki sikap-sikapnya. Ya, karena semua ini akan diperhitungkan, akan dihisab. Yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita lakukan semua akan diperhitungkan. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dipertanyakan ini nikmat-nikmat yang kita terima di muka bumi ini. Kita bisa bicara, diperhitungkan, ditanyakan untuk apa itu mulut. Kita bisa berjalan kaki, diperhitungkan, ditanya untuk apa itu kaki. Tangan kita juga dipertanyakan, ya, diperhitungkan untuk apa itu. Ya, berat menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Tidak ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amal-amal kebajikan, di akhirat dapat balasan, masuk surga penuh kenikmatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau selama hidup di dunia ini kita banyak mengumpulkan amal-amal kebajikan atau namanya amal soleh, ya.
maka di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang terbaik, pahalanya sempurna, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita tuju dalam hidup. Bagaimana dengan amal-amal soleh yang kita lakukan ini? Kelak di akhirat kita memang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti itu. Makanya jangan bosan beramal soleh. Jangan berat hati beramal soleh. Sekecil apapun, walaupun itu menyingkirkan duri di jalan, ya, kemudian membuang sampah di tempatnya, ya, peduli terhadap lingkungan, senyum, itu ringan. Tapi kalau semua itu kita lakukan dengan dasar lillahi ta'ala, maka semua itu akan menjadi pahala di akhirat nanti. Dan rahasianya untuk memperoleh hidup bahagia itu adalah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita senyum, umpama, berarti kita bahagia, otomatis itu. Kalau kita berbuat baik dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, itu akan membuat kita bahagia. Makin banyak kita berbuat baik, maka kebahagiaan itu akan terasa dalam hidup kita. Ya. Karena itu maunya Sang Maha Pencipta. Anda mau bahagia, silakan beramal soleh. Dalam bentuk apa saja, seluas-luasnya. Bisa bentuknya sedekah, bisa bentuknya zakat, bisa bentuknya menolong orang, berbaik-baik dengan pasangan hidup, berbaik-baik dengan tetangga, berbaik-baik dengan jamaah. Itu semua akan menjadi amal soleh yang akan besar artinya nanti di akhirat. Kan kita berlelah-lelah beribadah seperti ini kan supaya nanti di akhirat kita tidak rugi. Ya, kan ada dalilnya itu. Di dalam surah Al-Qari'ah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu dalilnya. Barang siapa yang timbangan amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia akan mendapatkan tempat yang sangat memuaskan. Ya. Di mana itu? Di surga. Ya. Tapi kalau ternyata amal keburukan kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita, maka dia akan dijebloskan ke neraka, namanya apa? Hawiyah. Ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, apa itu neraka hawiyah? Itu neraka yang sangat panas. Itu pasti. Ya, enggak akan kemana. Allah itu Maha Adil. Makanya kita berhati-hati. Kalau bisa nih kita berusaha. Jangan sampai kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jangan kita menyakiti guru-guru kita. Ini contoh yang sering kita lakukan ini ya. Gurunya lagi menerangkan, malah kita ngobrol, itu maaf, menyakiti sekali itu. Ya, menyakiti ustadznya, kiainya, lagi ngobrol tuh. Itu menyakiti dosa itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau memang kita niat ngaji, niat belajar, ayo sama-sama kita belajar. Simak baik-baik ini ya, kita sampaikan ajaran Quran, petunjuk hidup. Ya. Jangan sampai kita malah lebih fokus ke yang lain. Kan kita ingin hidup kita ini lebih terarah dengan Quran. Enggak ada cara lain lagi, dengan Quran. Makanya ketika kita menyelami Quran ini, terasa itu. Terasa bimbingannya. Tapi kalau kita lalai dan lengah, enggak masuk itu. Jadi Quran itu masuk ke dalam orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang suci. Dan ingin selalu bersama Quran.
Tapi bagi orang yang tidak memprioritaskan Quran di sini, pembelajaran agama di sini, maka maaf kecenderungannya itu akan lalai. Ini menjadi koreksi bagi kita. Dimanapun kita ngaji, dimanapun kita belajar, jangan sampai kita menyakiti guru kita. Itu termasuk suatu pelanggaran. Ya. Na'udzubillahimin. Kita bahagiakan hati guru kita. Kita senangkan hati guru kita. Karena dengan guru itulah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Andai kata nggak ada guru, bagaimana nasib hidup kita? Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa baca istighfar, ya, kita nggak bisa berbuat baik. Makanya kalau memang kita ingin terus menata kehidupan kita lebih baik, lebih bagus, lebih terprogram sesuai dengan konsep Quran. Nah, ketika kita belajar, mari kita fokus mendengarkan pelajaran-pelajaran tersebut agar masuk ke dalam hati kita. Kata Pak Castup, walaupun yang masuk sedikit nggak apa-apa katanya. Kan nggak mungkin masuk semua. Sedikit tapi berasa Pak Castup ya. Sedikit kan nggak mungkin semua. Karena keterbatasan nalar kita, daya tangkap kita. Kalau kita berbuat keburukan, keingkaran dan kejahatan, di akhirat dapat balasan, masuk neraka penuh siksaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau di dunia ini ternyata kita lebih senang berbuat buruk. Apa saja keburukan dilakukan. Tiada hari tanpa keburukan. Keburukan itu terkait dengan keingkaran dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Ya, tidak pernah sadar, tidak mau tobat, terus larut terlena dalam keburukan dirinya. Tidak peduli orang itu tersakiti. Tidak peduli orang itu menjadi rusak kehidupannya gara-gara sikap perilaku kita yang buruk. Kalau tidak segera bertobat memohon ampun, maka itu akan menjadi malapetaka besar nanti di akhirat. Iya, di akhirat pasti akan dijebloskan ke neraka penuh dengan siksaan. Ini tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Hidup kita sekali, jangan biarkan hidup kita ini berlumuran dengan dosa-dosa kita. Jangan, ya. Kita berusaha dalam hidup kita ini jaga sikap kita, jaga ucapan kita. Terutama kepada pasangan hidup kita yang sehari-hari kita bersama. Jangan mudah menyakiti pasangan hidup kita. Kita jaga nih sikap kita. Kita sama-sama saling meminta maaf. Agar kehidupan kita, perjalanan dari alam kubur sampai ke akhirat nanti adalah perjalanan yang terindah. Karena kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, dari itu wahai kawan, mari kita mempersiapkan dengan bekal ilmu dan iman, amal soleh diutamakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sebelum kematian itu tiba, sebelum akhirat itu tiba, maka kita bersiap-siap dengan 3 persiapan pokok: ilmu, iman, dan amal soleh. Ilmu adalah pengetahuan tentang bagaimana kita hidup, ya, berhubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada sama manusia, hablum minas. Teorinya, iman itu adalah mesin yang menggerakkan ilmu. Kalau enggak ada iman, ilmu itu macet, tidak dapat diamalkan. Tapi kalau ada iman,
maka ilmu itu akan digerakkan oleh iman. Iman itu adalah mesin penggerak dari ilmu. Kemudian diwujudkan dalam amal soleh. Kalau kita hanya tahu ilmu agama, kemudian tidak kita wujudkan, kita buktikan dalam amal soleh, itu omong kosong. Ya, jadi jangan sampai, maaf, di KTP kita Islam, tapi perilakunya tidak menunjukkan ajaran Islam. Maka mari kita menyelaraskan kehidupan kita. Kalau memang kita berideologi, berkeyakinan Islam adalah agama kita, maka laksanakan semua petunjuk-petunjuk hidup dimanapun dan kapanpun, di saat sendiri, di saat bersama, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, bawa itu ajaran Islam. Sesuai dengan namanya, Islam artinya damai. Islam artinya menyelamatkan. Islam artinya patuh dan tunduk dalam segala aturan-aturan yang ada. Ya, insya Allah kalau kita menggabungkan 3 kekuatan ini, ilmu, iman, dan amal soleh, maka akan menjadi hal yang sangat baik dan berharga di alam-alam berikutnya, dari alam kubur, padang mahsyar, dan alam akhirat nanti. Mari para jamaah semua, selagi masih hidup, kita terus menambah ilmu, menambah iman, dan kita wujudkan dalam bentuk amal soleh, agar kehidupan kita dalam kubur dan di akhirat nanti benar-benar penuh dengan keindahan dan kenikmatan dalam ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini, seandainya ada yang benar, insya Allah itu adalah merupakan petunjuk ilmu dari Allah Ta'ala. Seandainya ada yang salah, itu adalah karena kebodohan diri saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.